Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Nakmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Petani di 4 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan langsung tunai erupsi Marapi. One way skema baru dinilai efektif mengurai kemacetan saat mudik Lebaran. Di informasi pertama, saudara, petani yang terdampak erupsi Marapi menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun petani penerima bantuan tersebar di 4 kecamatan dan 12 nagari. Sebanyak 3.540 kepala keluarga terima bantuan langsung tunai dan bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bantuan diberikan kepada petani yang gagal panen akibat terdampak erupsi Gunung Marapi untuk sektor pertanian. Seluruh penerima bantuan tersebar di 12 nagari dan 4 kecamatan, seperti 10 Koto, Batipuh, Limo Kaum, dan Sungai Tarap. Bantuan yang diserahkan tersebut berupa uang tunai senilai Rp700.000 dan bantuan beras masing-masing sebanyak 4,5 kg. Adapun dominan petani terdampak erupsi Marapi berada di Kecamatan 10 Koto. Terdata penerima bantuan sebanyak 3.129 kepala keluarga, Kecamatan Batipuh sebanyak 406 kepala keluarga, Kecamatan Limo Kaum sebanyak 3 kepala keluarga, dan Kecamatan Sungai Tarap sebanyak 2 kepala keluarga. Kemudian petani yang terdampak erupsi Gunung Marapi ini yang sudah kami identifikasi dan cek ke lapangan ada 3.545 kakak petani. Kemudian sampai dengan saat ini dari 3.545 kakak petani tersebut yang telah lengkap memenuhi persyaratan dan telah diajukan ke BPKD untuk dicairkan ada 1.917 kakak. Sisanya hari ini alhamdulillah telah masuk lagi kurang lebih 500 kakak petani dan sebagian juga sedang diproses di Bank Nagari. Erupsi Merapi sejak 3 Desember lalu hingga saat ini menyebabkan 1.114 hektar lahan dan hasil pertanian petani rusak, khususnya terhadap tanaman hortikultura. Dari total kerusakan sebanyak 660 hektar merupakan petani cabai dan sisanya seperti petani tomat, bawang merah, dan jenis sayuran lainnya. Arika Yuldramarta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat perubahan cuaca, BPBD Kota Solo mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu juga ditekankan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menyumbat drainase yang dapat menyebabkan banjir. Cuaca di wilayah Kota Solo beberapa hari belakangan ini tak bisa diprediksi. Untuk itu, di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Solo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kalaksa BPBD Kota Solo Herman mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di tepi aliran sungai Batang Lembang untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut lantaran aliran sungai Batang Lembang yang sering meluap hingga menyebabkan banjir ketika intensitas hujan yang tinggi. Meskipun di Kota Solo tidak hujan, juga terjadi banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Solo yang dilanda hujan deras. Diketahui pada bulan Maret ini sudah terjadi 2 kali banjir. Untuk itu perlu ditingkatkan kewaspadaan dari masyarakat sehingga dapat menghindari kerugian ataupun sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun sejumlah kelurahan yang rawan banjir diantaranya Kelurahan Simpang Sumbio, Kelurahan KTK, 9 Korong, Sinapa Piliang, dan Kelurahan Koto Panjang. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke selokan, tidak buang sampah ke sungai-sungai karena pengalaman kita beberapa kali banjir itu juga karena meluapnya air drainase itu. Meluapnya drainase itu ternyata setelah kita periksa itu banyak tumpukan-tumpukan sampah. Selain luapan sungai, terkadang banjir juga disebabkan oleh meluapnya drainase warga yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Dari Kota Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, pengamat transportasi publik menilai skema jalur satu arah atau one way yang baru dirasa akan lebih efektif mengurai kemacetan jalur Padang Luar menuju Bukit Tinggi. Hal ini untuk mengevaluasi dari penerapan one way tahun lalu yang menyebabkan jalur Padang Luar menuju Bukit Tinggi terjadi penumpukan dan antrian kendaraan sepanjang 1,5 meter. Tahun ini merupakan tahun kedua pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan sistem satu arah atau one way rute Padang Bukit Tinggi. Berbeda dari tahun sebelumnya, penerapan one way tahun ini menggunakan skema yang baru, yakni Padang Bukit Tinggi melalui jalur Malala dan Bukit Tinggi Padang akan melalui jalur utama Padang Panjang. Pengamat transportasi publik menilai penerapan jalur one way yang baru dirasa lebih efektif untuk mengurai kemacetan di persimpangan Jalan Cicincin dan Simpang Padang Luar. Karena dari evaluasi penerapan one way tahun lalu, terjadi antrian panjang kendaraan sampai 1,5 km di jalur Padang Luar Bukit Tinggi. Meski demikian, perubahan skema one way yang baru tetap harus menjadi perhatian mengingat ada beberapa segmen jalan yang memiliki tanjakan curam dan terdapat penyempitan badan jalan. Seperti jalur Cicincin menuju Malala, melihat trase dan geometrik jalan terdapat tanjakan relatif lebih tinggi dibanding jalan Padang Panjang. Untuk itu, stakeholder terkait diminta melengkapi sejumlah trase jalan dengan rambu dan marka jalan yang jelas, sehingga meminimalisir kecelakaan. Kemacetan yang dari pengalaman beberapa yang tahun lalu itu, di Padang Luar itu memang ke arah Bukit Tinggi itu panjang antrian kendaraan itu sampai 1,5-2 kilo. Nah, kita berharap dengan perubahan itu panjang antrian tidak sepanjang itu lagi gitu loh. Jadi kalau orang dari Bukit Tinggi lempeng aja, dia nggak perlu belok ke dia. Nah itu. Jadi tidak akan ada konflik bersilangan ya antara arus lalu lintas yang dari arah Padang yang dulu kemudian melintas yang dari arah Bukit Tinggi ke arah Padang Luar ke arah Meninjau gitu ya. Itu ada konflik. Nah, itu yang makanya diubah manajemen lalu lintas persimpangannya di situ. Sementara itu, Yosyafra menambahkan, tahun ini jumlah pemudik yang pulang ke Sumatera Barat relatif sama dengan tahun sebelumnya. Mengingat tahun lalu Indonesia baru terbebas dari COVID-19 sehingga euforia pemudik untuk pulang kampung tinggi. Meski demikian, pemudik yang datang dari luar Sumatera Barat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan berkendaraan karena segmen jalan Sumatera Barat memiliki kontur yang berbeda. Delima Febria, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Kabupaten Pasaman mulai membongkar gudang logistik untuk persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Gudang dibongkar untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen C hasil, C salinan, catatan kejadian khusus, dan lainnya. Berbagai upaya terus dilakukan jajaran KPU Kabupaten Pasaman untuk mempersiapkan diri menghadapi gugatan PHPU di MK yang diajukan tim Capres-Cawapres nomor urut 3. Dokumen-dokumen yang bakal menjadi bukti juga telah mulai disusun. Berdasarkan data usulan sengketa PHPU ke MK, permasalahan yang diajukan itu terkait surat suara untuk TPS 18 Kecamatan Panti. Tercatat melebihi dari jumlah DPT yang ada. Bahkan dituliskan surat suara yang diterima mencapai 790. Sementara data DPT di TPS tersebut hanya berjumlah 154 pemilih. Lalu untuk surat suara yang seharusnya diterima sebanyak 157 dengan tambahan 2% untuk surat suara cadangan. Terkait permasalahan itu, Ketua KPU Kabupaten Pasaman Taufik memastikan bahwa pihaknya siap untuk menghadapi gugatan tersebut. Dan saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen yang ada dalam kotak suara sesuai dengan PKPU 5, kita punya kesempatan untuk membuka kotak dalam rangka untuk menyiapkan seluruh bukti, baik itu misalnya daftar hadir, kemudian juga catatan kejadian khusus, kemudian juga C hasil. Nah, ini yang kita buka kotak, kemudian nanti kita siapkan untuk bukti-bukti yang akan disampaikan di MK nanti. Kabupaten Pasaman merupakan satu dari 5 kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang masuk dalam daftar sengketa pemilu yang diajukan tim paslon Capres-Cawapres nomor urut 3. Di Kabupaten Pasaman, permasalahan yang dipersoalkan yaitu terkait data jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar Bazar Ramadan mulai dari tanggal 1 hingga 4 April 2024 bertempat di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan minyak goreng tersedia dengan harga yang relatif terjangkau, termasuk kebutuhan lain untuk Lebaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat akan menggelar Bazar Ramadan pada tanggal 1 hingga 4 April 2024 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Bazar Ramadan dimulai dari pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Pada bazar ini nantinya akan tersedia sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau, termasuk kebutuhan lainnya jelang dan saat Lebaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nofriel, mengatakan, menjelang Lebaran, Pemprov menggelar Bazar Ramadan bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, termasuk ketersediaan bahan pokok. Sebanyak 200 pelaku usaha dilibatkan, terdiri dari distributor bahan pokok, distributor minyak goreng, Bulog, Toko Tani Indonesia Center, serta IKM dari berbagai subsektor. Menjelang Lebaran, pemerintah provinsi melalui Disperindak melakukan setiap tahunnya ada Bazar Ramadan. Bazar Ramadan kali ini kita lakukan tetap di halaman parkir kantor gubernur, diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari distributor bahan pokok, Bulog, kemudian TTIC, ada minyak goreng juga, distributor minyak goreng, kemudian ada IKM-IKM berbasis makanan olahan dan IKM-IKM kria lainnya. Untuk itu masyarakat diajak meramaikan Bazar Ramadan dalam memenuhi kebutuhan pokok jelang Lebaran dengan harga normal. Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi konsumen cerdas dengan membeli barang yang butuh, bukan yang diinginkan. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, Sumatera Barat targetkan 1,6 juta kunjungan wisatawan saat Lebaran. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu.
Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menargetkan tingkat kunjungan wisatawan selama libur Lebaran mencapai 1,6 juta jiwa. Berbagai persiapan terus dilakukan, terutama menyiapkan destinasi wisata yang bersih, aman, dan nyaman dalam menyambut wisatawan, termasuk para perantau yang pulang ke kampung halaman. Dinas Pariwisata Sumatera Barat melakukan sejumlah persiapan menghadapi momen libur Lebaran 2024, terutama mempersiapkan destinasi wisata untuk menyambut para pengunjung yang akan berlibur selama Lebaran. Dinas Pariwisata Sumatera Barat telah menyurati Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat agar bersiap dan bersinergi menyambut para perantau dan wisatawan. Di antaranya mengantisipasi berbagai persoalan seperti aksi parkir dan pungutan liar, menertibkan para pelaku usaha nakal yang menjual makanan dengan harga yang tidak wajar, termasuk mengutamakan kebersihan destinasi wisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata ke Sumatera Barat. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat optimis dengan banyaknya agenda Pulang Basamo dapat meningkatkan pergerakan wisatawan di Sumatera Barat. Dinas Pariwisata menargetkan tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat dapat mencapai 1,6 juta jiwa selama momen libur Lebaran. Ya, insya Allah kita optimis ya dengan adanya info-info bahwa akan ada Pulang Basamo, ada penyiapan bus oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan BUMN dan segala macamnya itu. Nah, kita optimis. Kalau kita lihat tahun lalu itu di angka 1,4 juta kunjungan selama Lebaran itu, kita berharap 1,6 bahkan mungkin lebih. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Sepanjang Januari hingga Februari 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat sudah mencapai 2 juta wisatawan. Sementara Sumbar menargetkan tingkat kunjungan ke Sumatera Barat tahun ini sebesar 13,5 juta wisatawan. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pembatalan pelantikan 51 orang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai mengganggu kinerja ASN. Wakil Bupati meminta pejabat di OPD terkait memahami regulasi pelantikan sehingga tidak menimbulkan masalah dan melanggar aturan. Beberapa hari pasca dilantik, Pemda Pasaman Barat mengeluarkan surat pembatalan dan meminta ASN tersebut bekerja kembali sesuai jabatan lamanya. Pembatalan pelantikan itu menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di tengah masyarakat. Sebelumnya, pejabat BPKSDM saat itu mengeluarkan surat mutasi rotasi pejabat administrasi, guru atau pejabat kepala sekolah, pengawas, fungsional kesehatan, pengawas di lingkungan Pemda Pasaman Barat tanggal 22 Maret lalu. Namun pelantikan itu dibatalkan kembali oleh BPKSDM Pasaman Barat dan ASN bersangkutan diminta bekerja di jabatan semula. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengaku kecewa dengan peristiwa tersebut karena akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan masyarakat. Sikap kurang teliti pejabat OPD di waktu itu akhirnya menimbulkan masalah. Risnawanto mengaku tidak dimintai pendapat tentang pelantikan dan rotasi mutasi di gelombang itu. Bahkan di tengah masyarakat beredar isu tentang jual beli jabatan atau transaksional sehingga perlu didalami.
Kelalaian ini harus segera diperbaiki karena berdampak terhadap banyak hal, terlebih masyarakat akan memberikan penilaian, akibatnya kepercayaan masyarakat akan berkurang. Kami sebagai Wakil Bupati berharap adanya kehati-hatian lah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan ini tidak melanggar aturan yang berlaku. Wakil Bupati menegaskan kelalaian ini harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat. Karena jabatan itu sebagian besar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mendorong bumbu rendang menjadi produk ekspor unggulan dari Sumatera Barat. Dan guna mewujudkan hal tersebut, DJP terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pelaku usaha rendang agar potensi daerah Sumatera Barat tersebut bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berupaya mendorong bumbu rendang bisa menjadi komoditi ekspor unggulan di Sumatera Barat. Mewujudkan hal tersebut, DJPB Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kabupaten kota, dan pelaku usaha rendang untuk mencari langkah agar potensi ranah Minang bisa memberikan dampak devisa kepada negara dan dana pembagian hasil untuk pemerintah daerah, serta paling utama bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sumatera Barat Sukriyah mengatakan, selama ini ekspor bumbu rendang asal Sumatera Barat lebih banyak dititipkan ke wilayah lain yang memiliki surat keterangan asal atau SKA yang dinilai tidak memberikan dampak kepada dana pembagian hasil kepada pemerintah daerah. Kedepannya DJPB bersama pemerintah provinsi mengupayakan pelaku usaha bisa memiliki SKA tersebut agar bisa mengekspor bumbu rendang dengan kuota besar berdasarkan nama asal produk itu sendiri. Sudah ekspor bumbu rendang ke beberapa negara. Sudah ada beberapa pengusaha rendang yang ekspor. Ke depan kita ingin mendorong pengusaha-pengusaha rendang ini supaya yang tadinya ekspor 1 ton, bisa nggak ya kita mimpi rendang Sumatera Barat ini bumbunya yang diekspor itu dalam 1 kontainer itu asalnya Sumatera Barat. Ini yang mau kita diskusikan bersama-sama dan ini sudah kita sampaikan juga kepada Bapak Gubernur dan beberapa tim sudah rapat berapa kali juga dan dengan pemerintah kabupaten kota. Nah ini mungkin ke depan kita ingin bumbu rendang kita di Sumbar ini menjadi salah satu komoditi ekspor ke depan. Teman-teman mohon doanya saja supaya ekspor rendang ke depan juga akan menjadi penggeliat ekonominya Sumatera Barat. Sementara itu untuk masakan rendang yang sudah jadi, DJPB Sumatera Barat akan berupaya memasarkan ke pasaran nasional karena negara luar lebih tertarik dengan bumbu rendang sedangkan dagingnya mereka pilih sesuai dengan selera masing-masing. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk memeriahkan hari ulang tahun yang ke-27, stasiun LPP TVRI Sumatera Barat akan menggelar konser musik di Kota Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mendukung penuh rencana tersebut karena akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Konser yang diadakan LPP TVRI Sumatera Barat dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-27 pada 19 April 2024 nantinya akan dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di pelataran Jam Gadang yang menjadi ikonik Kota Bukit Tinggi. Hendra, penanggung jawab acara, mengatakan pihak TVRI Sumatera Barat memilih Kota Bukit Tinggi karena kota yang ramai dikunjungi wisatawan. Terlebih pada tanggal acara masih dalam momen Lebaran, yang diharapkan konser musik tersebut bisa menghibur para pengunjung di Jam Gadang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Bukit Tinggi menyambut baik event konser yang akan diadakan nantinya dengan harapan 19 April 2024 para perantau dan pengunjung ramai di Kota Bukit Tinggi. Jadi dalam rangka HUT TVRI ke-27 sebenarnya kita akan melakukan konser musik spesial Lebaran. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan diadakan pada bulan April. Jadi kalau musiknya sendiri adalah rencananya tanggal 19 April. Ini adalah dilaksanakan di Bukit Tinggi, tempatnya di Jam Gadang dan sekitarnya. Nah ini kenapa kita pilih Bukit Tinggi, karena momennya adalah kebetulan pada
tanggal tersebut masih ramai, Bukit Tinggi masih seminggu setelah Lebaran, dan kami harapkan juga masyarakat khususnya wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi dan Sumatera Barat dapat dihibur oleh mungkin musik yang akan diadakan oleh TVRI. Martia Suwanto, Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi mengatakan, pemerintah Kota Bukit Tinggi menyetujui event tersebut sebab wali kota memiliki visi menjadikan Kota Bukit Tinggi menjadi kunjungan utama wisatawan ke Sumatera Barat. Namun kendati demikian, pihak pemerintah Kota Bukit Tinggi juga menyarankan nantinya hiburan yang diadakan TVRI Sumatera Barat bisa sesuai dengan kultur budaya Kota Bukit Tinggi. Kita berharap pada tanggal 19 itu para perantau kita masih ada yang di kampung dan para pengunjung kita masih ada yang berada di Bukit Tinggi. Karena visi dan misi daripada pemerintah Kota Bukit Tinggi yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota, bagaimana kita menjadikan Bukit Tinggi itu antara lain itu Bukit Tinggi menjadi salah satu kunjungan utama bagi masyarakat yang datang ke Sumatera Barat. Martia Suwanto juga memberikan selamat atas hari jadi TVRI Sumatera Barat dan berharap nantinya TVRI Sumatera Barat bisa semakin jaya dan diminati oleh masyarakat Sumatera Barat. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara, diduga tengah menunggu pembeli. 2 orang ditangkap Phantom Squad Satres Narkoba di pinggir jalan di Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh. Saat diamankan, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor tersebut tidak melakukan perlawanan. Dan dari penggeledahan yang disaksikan oleh puluhan warga, ditemukan paket sabu siap edar. 2 orang pelaku peredaran gelap narkoba jenis sabu ditangkap Satres Narkoba Polres Payakumbuh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Padang Datar. Dari informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga diketahui keduanya berada di pinggir jalan di daerah Padang Datar. Bergerak cepat, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua ABG yang menggunakan sepeda motor tersebut. Penangkapan terhadap kedua tersangka menarik perhatian warga sekitar dan puluhan pengendara yang melintas. Disaksikan pemuda, RT, dan puluhan warga, polisi melakukan penggeledahan. Dari tersangka disita 2 paket narkoba jenis sabu siap edar. Barang haram tersebut dimasukkan ke dalam bungkusan permen untuk mengelabui petugas. Yang kita duga sebagai pengedar atau dalam hal ini sebagai kurir narkotika jenis sabu, yang mana dari informasi kita dapat dari masyarakat, kemudian tim melakukan penyelidikan, kemudian 2 orang tersangka ini kita amankan di Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat. Kemudian setelah lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, berhasil kita sita 2 paket sabu yang sudah dikemas sedemikian rupa dalam plastik bening. Kemudian juga disita handphone untuk transaksi bagi si pelaku dan juga kendaraan. Kepada polisi, tersangka mengakui 2 paket narkoba jenis sabu yang kabur tersebut adalah miliknya dan hendak diedarkan. Tersangka juga mengakui mendapatkan barang haram itu dari seorang bandar sabu. Selain kedua tersangka, selama Ramadan tahun 2024 ini, polisi juga telah beberapa kali melakukan pengungkapan kasus yang sama. Hingga kini, kedua tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuan Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar menangkap seorang terduga pengedar narkotika jenis ganja kering. Pria asal Baso, Kabupaten Agam ini diciduk saat hendak menunggu pembeli di pinggir jalan penghubung antara Batu Sangkar, Bukit Tinggi. HMY, pria muda berusia 23 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu saat ditangkap Satres Narkoba Polres Tanah Datar. Pria asal Baso, Kabupaten Agam ini diciduk di pinggir jalan, tepatnya di Kecamatan Tanjung Baru saat hendak bertransaksi dengan pembelinya. Belum sempat menjual barang haram tersebut, pelaku ditangkap polisi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 paket menengah ganja kering sebagai barang bukti. Selain itu, petugas juga menyita handphone dan sejumlah uang tunai. Kasatres Narkoba Polres Tanah Datar AKP Desneri menyampaikan penangkapan terhadap terduga pelaku setelah pihaknya melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di seputaran Kecamatan Tanjung Baru. Dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya mengarah kepada terduga pelaku. Terduga pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terduga pelaku melanggar Pasal 114 Junto Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Demikian laporan Erika Yudhila Marta.
TVRI, Sumatera Barat. Dan saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya di bulan suci Ramadan yang kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Bulan Ramadan tidak hanya membawa berkah bagi pegiat usaha kuliner saja, namun keberkahan Ramadan juga dirasakan oleh pengrajin parsel rotan di kawasan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Bulan Ramadan atau bulan puasa mulai memasuki 10 hari terakhir jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain kue Lebaran, masyarakat juga menyiapkan bingkisan Lebaran atau parsel. Bingkisan Lebaran atau parsel biasanya menggunakan rotan yang dibentuk menjadi sebuah keranjang, baik ukuran kecil, ukuran menengah, maupun ukuran besar. Salah seorang pengrajin rotan, Epi, mengatakan untuk permintaan keranjang parsel di bulan Ramadan ini cenderung meningkat dibandingkan dengan kondisi di luar bulan Ramadan. Peningkatan permintaan ini bisa mencapai 50% dari jumlah normal di hari biasa, yaitu bisa mencapai ribuan permintaan keranjang parsel menjelang Lebaran yang akan datang. Ia menjelaskan bentuk keranjang parsel yang diproduksinya beragam. Ada yang berukuran kecil, ukuran menengah atau sedang, dan ukuran besar. Untuk harga keranjang parsel rotan ini memiliki harga yang bervariatif, yaitu mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp50.000 untuk model keranjang parsel rotan kecil. Kemudian untuk keranjang parsel rotan besar, harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 atau tergantung permintaan dari pembeli. Selain itu, Epi mengatakan pemesanan keranjang rotan parsel ini biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta maupun pembeli dari kalangan masyarakat biasa. Bulan Ramadan ini memang banyak bukan, banding hari-hari biasa memang ada. Memang terbaik kelebihan di bulan Ramadan ini, bulan Lebaran ini. Kalau pesanannya mungkin ada sekitar 50 pesanan ada, ya antara 35 pesanan ada. Kalau ini tergantung besarnya nih. Ini ada yang paling murah nih 10 ribuan sampai 40 ribuan, 50 ribuan ada. Oh, banyak nama kampung tapi kabupaten itu Tapan. Ayo, Payakumbuh, Pulau Selatan, Besu. Pesaman dari Japun Jambi. Pemilik kedai rotan, Asmidar, mengatakan pemesanan keranjang parsel rotan ini tidak hanya berasal dari Kota Padang saja, tapi juga berasal dari kabupaten dan kota lain yang ada di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Pasaman, Solok Selatan, maupun daerah lainnya, serta daerah tetangga seperti Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, permintaan kue kering untuk Lebaran meningkat. Sejumlah pedagang yang memproduksi kue kering di Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banu Hambu, Kabupaten Agam, sudah banyak menerima orderan. Omset pedagang kue kering meningkat. Pasalnya, tingginya permintaan kue kering untuk stok Lebaran di Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banu Hambu, Kabupaten Agam, membuat pengusaha kue kering meraup untung besar. Salah seorang pemilik usaha kue kering, Weni, mengatakan saat ini permintaan meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Untuk pemesanan banyak dari online maupun dari toko kue yang ada di Pasar Aur Kuning, bahkan ada yang datang langsung ke tempat produksi. Dalam satu hari, pemilik bisa memproduksi kue kering lebih dari 100 kg. Dan untuk pemesanan mulai dari Agam, Kota Bukit Tinggi, bahkan menjadi oleh-oleh ke Kota Medan, Riau, dan Pulau Jawa. Untuk jenis kue yang dijual juga berbagai macam, mulai dari nastar, black forest, kacang tojin, dan kue kering lainnya. Dengan harga jual yang bervariasi mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya, tergantung pesanan biasa atau premium. Pelanggan kami alhamdulillah juga bertambah semakin harinya, jadi produksi kami tahun ke tahun makin meningkat. Kami di sini menyediakan berbagai macam kue kering, kue mentega, yang goreng-gorengan ada juga kayak kacang tojin atau kue bawang. Pokoknya di sini kami melengkapi. Weni berharap penjualan dan permintaan kue kering bisa terus meningkat. Karena hanya di momen Ramadan, penjualan kue kering bisa meningkat drastis dan berdampak bagi sejumlah pedagang kue kering.
Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Berbagai jenis makanan tradisional dijual pedagang sebagai menu berbuka puasa. Salah satunya adalah palai ikan yang banyak dicari oleh masyarakat karena rasanya yang menggugah selera. Palai ikan menjadi makanan yang banyak dicari masyarakat selama Ramadan untuk kebutuhan berbuka. Makanan berbahan dasar ikan itu cukup digemari karena menjadi makanan penggugah selera, terutama saat bulan suci Ramadan. Palai ikan biasanya dibuat dengan bahan ikan pantau, ikan asin, maupun ikan laut lainnya. Pembuatan palai ikan cukup mudah, ikan dicampur dengan daun ubi dan parutan kelapa. Setelah dicampur dengan berbagai bumbu, palai ikan yang dibungkus daun pisang dibakar menggunakan bara. Aroma harum dan rasa yang gurih dari asap yang mengepul mengundang pembeli untuk datang. Rasa palai ikan berasal dari rempah-rempah yang digiling menjadi bumbu halus. Di antara bumbu yang digunakan yakni cabai merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lainnya. Rempah-rempah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyumbang rasa pedas, akan tetapi juga berfungsi untuk memperkaya aroma palai ikan. Untuk harga jual, satu buah palai ikan dijual seharga Rp10.000, baik jenis palai ikan pantau, ikan asin, maupun jenis lainnya. Penjualan selama bulan suci Ramadan jauh meningkat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Selama Ramadan, penjualan palai ikan bisa mencapai 70 hingga 80 bungkus. Sementara hari biasanya hanya sekitar 50 bungkus. Selain banyak dibeli oleh warga Kota Payakumbuh, palai ikan juga banyak dibeli warga Kabupaten 50 kota yang berupa bukuan atau takjil. Oh, itu palai. Nah, palainya isinya ada pantau, nila, ikan asin, ikan sarai. Alhamdulillah sama Ramadan itu mulai jauh peningkatan dari hari biasa. Kalau hari biasa anggaran 52. Kalau Ramadan ini? Ramadan kok alhamdulillah 70-80. Pembungkusan dengan daun pisang membantu mempertahankan kelembaban ikan, sehingga ikan akan lembut dan tidak kering saat dimakan. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, di pertengahan bulan suci Ramadan ini, penjualan toples kue dan selai kue terpantau banyak dicari masyarakat. Tingginya permintaan tidak membuat bahan kue mengalami kenaikan harga. Penjualan bahan kue sudah menunjukkan peningkatan permintaan di pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Kondisi ini terpantau di salah satu toko bahan kue di kawasan Kismangun, Sarkoro. Pelayan toko bahan kue mengaku sejak pagi hingga siang tadi pembeli silih berganti datang. Bahkan sore menjelang malam biasanya terjadi penumpukan antrian pembelian bahan kue. Toples kue berupa jar dan selai kue serta bubuk minuman terpantau banyak dicari oleh masyarakat. Selain itu, bahan kue lainnya seperti tepung terigu, mentega, krim, coklat, batangan, keju, dan lainnya juga menunjukkan peningkatan permintaan. Meski demikian, harga bahan kue relatif sama dengan tahun lalu. Tidak ada kenaikan harga, bahkan terjadi penurunan harga untuk beberapa bahan kue, diantaranya tepung terigu dan mentega. Pelayan toko bahan kue mengaku biasanya 7 hari menjelang Lebaran, penjualan bahan kue bisa mencapai lebih dari 100%. Hal ini karena banyak UMKM kue kering yang berbelanja untuk kebutuhan hampers dan kue Lebaran. Kalau buat Ramadan sekarang sih alhamdulillah sih Kak, udah lumayan cukup rame dia buat Ramadan hari sekarang nih. Dibanding tahun lalu? Dibanding tahun lalu sama sih Kak, kita rame juga, apalagi mau dekat bulan puasa, mau season Lebaran kan, tuh udah banyak bikin cookies, kue kering juga banyak dia. Kalau harga sih masih sama kita Kak, sama apa juga kan, kalau tepung juga kita tuh biasanya kunci biru tuh kalau buat cookies tuh lagi apa sekarang tuh lagi banyak peminatnya kan. Selain bahan kue, tahun ini tokonya juga menyediakan hampers Lebaran yang berisi sejumlah bahan kue dan bisa dipesan sesuai permintaan. Delima Febria, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat banyaknya pedagang yang tidak taat aturan, pedagang daging sapi yang berada di Los Daging Pasaraya Kota Solo merasa dirugikan dan mengeluhkan penurunan omset hingga 50%. Pedagang daging sapi di Los Daging Pasaraya Kota Solo mengeluhkan turunnya omset penjualan hingga 50%. Hal tersebut diduga lantaran banyaknya para pedagang daging sapi yang tidak taat aturan sehingga mereka berjualan di luar los daging. Sebelumnya para pedagang yang berjualan di los daging sapi ini sekitar belasan pedagang, namun saat ini hanya tinggal beberapa orang pedagang saja. Jika pada pagi hari ada sekitar 7 pedagang daging sapi yang berjualan, dan pada siang hari hanya tinggal 3 orang pedagang yang berjualan.
Salah seorang pedagang mengungkapkan sepinya pengunjung yang datang ke los daging sapi ini karena dipicu banyaknya pedagang daging sapi yang berjualan di kawasan pasar bawah, tempat pedagang sayur dan sembako, sehingga pengunjung enggan naik ke atas tempat los daging. Meski saat ini harga daging sapi turun, namun omset penjualan tidak naik. Diketahui untuk harga daging sapi saat ini berkisar Rp140.000 per kilogram, yang sebelumnya di Rp150.000 per kilogram. 140 itu naik atau turun? Turun. Sebelumnya 150. Harga sapinya lumayan lah, udah turun. Tapi di itu lagi masalahnya kurang. Oh gitu, makanya kita turun ya. Sementara itu para pedagang daging sapi berharap kepada pemerintah setempat agar bisa menertibkan kembali pedagang yang tidak taat aturan, sehingga pengunjung yang ingin membeli daging sapi datang ke los daging untuk berbelanja. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya Henry Susilo jadi pelatih kepala Semen Padang FC. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincin sting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat Yen kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Petani kelapa di Padang Olo, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman mengeluhkan hama tupai yang menyerang kebun kelapa mereka. Serangan hama tupai mengakibatkan hasil buah kelapa milik petani menurun. Inilah hamparan kebun kelapa milik petani di Padang Olo, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Luasnya kebun kelapa tidak menjamin banyaknya produksi buah kelapa. Pasalnya kebun kelapa milik petani di daerah ini tengah diserang hama tupai, sehingga menyebabkan buah kelapa menjadi sedikit. Menurut petani, hasil buah kelapa turun 2 kali lipat dari biasanya. Jika biasanya petani bisa memperoleh 1.000 buah kelapa, kini hanya mencapai 300 hingga 500 buah kelapa. Sejumlah usaha sudah dilakukan petani untuk mengurangi populasi hama tupai seperti dengan menembak. Namun bukannya berkurang, hama tupai malah kian banyak. Menyikapi hal ini, pihak Nagari dan petani kelapa berburu tupai namun tidak terlalu efektif dalam mengurangi jumlah hama. Saat ini harga buah kelapa mencapai Rp3.500.000 per butir, sebelumnya hanya Rp3.000 per butirnya. Namun kondisi ini tidak sejalan dengan produksi kelapa yang terus mengalami pengurangan. Keluhan tupai, tembak kan itu. Itu kan dulu tembak tupai itu gabi loh, dimakan tupai. Jadi tembak aku ada hasilnya Pak? Pengaruh di tembak tadi ada? Oh ada, kalau tembak tupai itu buah gabi banyak kan? Banyak jadi Pak ya? Kalau buang aja ke sungai lah kan, ke tupai itu gabi itu lah monya. Rusak ya Pak? Rusak. Kurang, jauh kurang. Oh gitu ya. Selain hama tupai, hama kera juga dikeluhkan petani kelapa di daerah tersebut. Hama kera tidak hanya merusak buah kelapa, namun juga hasil pertanian lainnya seperti jagung. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. 2 minggu menjelang Lebaran, harga tandan buah segar atau TBS di Kabupaten Damasraya masih stabil di kisaran harga Rp2.395 per kilogram. 2 minggu menjelang Lebaran, harga tandan buah segar atau TBS di Damasraya masih stabil di salah satu pabrik CPO atau minyak kelapa sawit di salah satu PT yang ada di Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Damasraya. Saat ini harga tandan buah segar Rp2.395 per kilogram, sebelumnya Rp2.365 per kilogram, terjadi kenaikan dari harga biasanya. Sementara itu, Rio Saputra, manajer PT Sumber Andalas Kencana Pabrik mengatakan, 2 minggu ke depan pihaknya tidak bisa memastikan naik atau turunnya harga tandan buah segar di Damasraya. Evaluasi pada tahun sebelumnya menjelang Lebaran, harga TBS terus berfluktuatif dan ditentukan oleh harga minyak dunia. Kemungkinan menjelang Lebaran mungkin ada cenderung naik lah, tapi kita tidak tahu pasti juga Pak ya. Namun untuk PT SA itu kita masih terima TBS sampai tanggal 7 April dan tutup pembuka kembali itu tanggal 14 April. Jadi mungkin untuk seputaran PT SA kami harapkan supaya masyarakat yang mengirim TBS ke PT SA supaya mengaturkan jadwal pemanenan, jangan nanti tidak sampai terlambat. Selanjutnya, pabrik pengolah sawit di Damasraya akan tutup beroperasi pada tanggal 7 April dan beroperasi kembali pada 14 April 2024. Untuk itu diimbau kepada para petani dan pengusaha ram timbangan untuk mengantarkan TBS ke pabrik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari Damasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, teka-teki pelatih kepala Semen Padang FC untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 terjawab sudah. Ialah Henry Susilo, seorang pelatih berlisensi A-Pro AFC yang berasal dari kota Bukit Tinggi. Henry Susilo bukan orang baru di dunia sepak bola ranah Minang dan di Semen Padang FC, karena Henry Susilo pernah menduduki jabatan pelatih kepala di Semen Padang FC pada musim Liga 2 tahun 2021. Manajemen Semen Padang FC akhirnya memilih sosok Henry Susilo sebagai pelatih kepala Semen Padang. Pemilihan ini sendiri bukan tanpa alasan, salah satunya karena Henry Susilo memiliki track record yang bagus di musim 2023 hingga 2024. Kemudian manajemen Semen Padang FC juga mengikuti anjuran pemerintah agar banyak memakai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
CEO Semen Padang FC Win Bernardino mengatakan penunjukan Henry Susilo sebagai pelatih sudah sesuai hasil diskusi dengan direksi, komisaris tim, penasehat, dan pembina tim. Win juga menambahkan bahwa Henry Susilo memiliki lisensi A Pro AFC sebagai pelatih yang merupakan syarat utama dalam menunggangi tim Liga 1. Selain itu, Henry Susilo juga pernah bergabung di kursi kepelatihan Semen Padang FC selama setengah musim di Liga 2 tahun 2021. Dan Henry Susilo mampu berjuang serta membangkitkan semangat tim sehingga Semen Padang FC bisa bertahan di Liga 2 musim 2021. Untuk jabatan pelatih kepala, Henry Susilo pun dinilai manajemen Semen Padang FC memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan Semen Padang FC ke depannya. Meskipun penunjukan Henry Susilo sebagai pelatih kepala mendapat tanggapan yang pesimis dari pendukung Semen Padang FC, tapi Win Bernardino bersama jajaran direksi, komisaris, dan penasehat tim merasa optimis terhadap Henry Susilo yang pada musim 2020 lalu berhasil membawa Persiraja Banda Aceh promosi ke Liga 1. Untuk mengarungi Liga 1 tahun 2024-2025, pihak manajemen Semen Padang FC juga telah menyampaikan target-target yang akan dicapai oleh tim setelah kembali lagi berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, salah satunya dengan bermain kompetitif dan berada di klasemen papan tengah atau bahkan papan atas. Sementara itu untuk pemain yang akan direkrut Semen Padang FC, Win menjelaskan bahwa manajemen telah menyerahkan nama-nama pemain lama sebagai bahan pertimbangan untuk merekrut pemain baru, terutama pemain muda yang telah dikontrak jangka panjang. Pasca kita dinyatakan lolos ke Liga 1 setelah melawan Madura United, kita sebenarnya sudah mulai bersiap-siap untuk bekerja menyiapkan tim untuk di Liga 1. Ada dua hal yang paling penting. Pertama adalah timnya sendiri di Liga 1 karena regulasinya berbeda dengan Liga 2. Terus yang kedua adalah infrastruktur. Nah, setelah final kita juga sepakat membubarkan tim dan kita sama-sama ketahui bahwa tim kepelatihan harus ada perubahan karena terkait dengan regulasi, di mana ada persyaratan lisensi yang beda antara Liga 2 dan Liga 1. Henry Susilo sendiri merupakan pelatih lokal Minang yang telah berkiprah di kancah nasional. Dan selain itu juga ada nama-nama pelatih Minang lainnya seperti Indra Syafri, Neil Maizar, Emerald Abus, Jafri Sastra, dan pelatih lainnya. Selain itu, dulunya Henry Susilo juga pernah membela tim nasional Indonesia pada tahun 1991 hingga 1993 dan juga pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia U17 pra Piala Asia dan pelatih tim PON DKI Jakarta tahun 2008. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di kota Solo terdapat rumah gadang yang memiliki 2 rangkiang dan ukirannya melambangkan alam Takambang Jadi Guru. Dan rumah gadang tersebut bernama Hajah Siti Rashidah. Rumah gadang Hajah Siti Rashidah berdiri sejak tahun 1978. Terletak di pusat kota Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Ukiran rumah gadang ini bertema alam Takambang Jadi Guru. Lingkungan rumah gadang dilingkari pagar besi dengan beberapa titik pintu masuk. Halaman luas dengan rumput yang hijau dan dilengkapi dengan 2 buah rangkiang. Diketahui rangkiang tersebut merupakan bangunan lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan hasil panen padi. Jika melihat masuk ke dalam rumah gadang, maka terdapat sejumlah kamar dengan nuansa lama dan juga ditemukan perabotan lama zaman dahulu. Selain itu juga ada koleksi foto zaman dahulu dari keluarga Hajah Siti Rashidah. Saat ini keberadaan rumah gadang telah menjadi ikon kebudayaan Minang di tengah masyarakat Kota Solo, sehingga banyak masyarakat memanfaatkannya untuk beragam kepentingan dan acara nuansa adat. Belasan kunjungan diterima oleh pihak pengelola per minggunya. Keperluan pengunjung pun beragam, mulai dari sesi foto, pengambilan video, kunjungan studi, bahkan ada juga yang memanfaatkan rumah gadang untuk lokasi turun tradisi bar-arak atau arak-arakan. Sampai sekarang rumah ini nenek yang mengelola? Iya, nenek ya. Kalau nenek sendiri dari Hajah Siti Rashidah apa? Anak pertama dari Siti Rashidah. Ininya untuk apalah budaya kita lah. Dibuka untuk wisata budaya. Ya, wisata budaya lah pokoknya. Sampai saat ini sudah banyak pengunjung yang datang. Sudah banyak pengunjung yang datang. Sementara itu rumah gadang dengan 7 ruang ini akan terus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata yang bisa mendatangkan wisatawan baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Diketahui tidak ada patokan tarif atau biaya untuk masuk ke rumah gadang Hajah Siti Rashidah ini.
Pengunjung bisa membayar seikhlasnya kepada pihak pengelola. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Berbagai jenis makanan dan minuman menarik tersedia selama bulan suci Ramadan. Salah satunya sate bebek yang menjadi incaran masyarakat sebagai menu berbuka puasa. Pada umumnya sate yang kita kenal merupakan sate kambing atau sate matang dan sate dari daging sapi maupun sate ayam. Namun berbeda dengan sate yang satu ini, di mana daging sapi atau kambing diganti dengan daging bebek. Meski begitu, minat masyarakat sangat tinggi sehingga dalam satu hari semua dagangan sate bebek ludes sebelum berbuka. Pada proses pembuatannya, bebek tersebut awalnya dipanggang hingga matang lalu dibuat menjadi sate. Untuk satu porsi sate bebek bisa dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Meskipun terlihat sederhana, namun rasa dari sate bebek beserta aromanya membuat ketagihan. Salah seorang pedagang sate bebek, Kausar, menyebutkan dalam sehari dapat menghabiskan bebek hingga 15 ekor untuk dibuat sate. Berapa bebek habis satu hari? Satu hari 15. 15 bebek untuk dibuat sate sama nasi berjani ya? Iya. Oke. Berarti lumayan ya? Ia juga menambahkan, daging bebek tersebut dapat dibuat sesuai dengan keinginan pembeli, baik di sate maupun bebek bakar. Selain itu juga sate bebek dipadukan dengan nasi biryani untuk menarik pelanggan. Dari PD, Hasbi, TVRI melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Kamis 28 Maret 2024. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.